Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wahyuni dari Prodi Matematika Murni dengan NIM 0447425593. Di sini saya akan menyampaikan gagasan saya nih tentang COVID-19, upaya penyebaran serta pencegahan virus corona. Sebelum lanjut, saya mau jelasin dulu nih, apa sih COVID-19 itu? Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV, salah satu coronavirus juga. Penderita COVID-19 dapat mengalami batuk kering, demam, dan kesulitan bernafas. Virus corona yang dikenal di dunia medis sebagai 2019 NCOV yang menyerang pernafasan manusia. Bisa dibilang virus corona ini adalah sepupunya SARS dan MERS. 2019 NCOV pertama kali ditemukan pada Desember 2019. Virus ini pertama kali berasal ditemukan dari pasar makanan laut, pasar tradisional seafood. Tapi di pasar ini bukan hanya menjual makanan laut aja, ternyata di pasar ini tuh menjual hewan-hewan liar juga. Di sini kalian bisa menemukan kelelawar, landak, katak, kadal, ular, dan lain-lain. Virus corona ini disebut juga sebagai zoonosis. Apa sih zoonosis itu? Zoonosis itu artinya virus yang disebarkan antara manusia, ditularkan lah ya istilahnya, ditularkan antara manusia dan hewan. Susunan virus ini itu terdiri dari RNA, yang artinya adalah bermutasi 1000 kali lebih cepat. Dan ternyata virus corona ini berasal dari kelelawar loh. Kenapa sih para ilmuwan sains itu berpendapat dan yakin banget kalau virus ini itu berasal dari kelelawar? Karena ternyata telah ditemukan penelitian di dalam kelelawar itu, ditemukan itu virus yang menyerupai tingkat kemiripannya itu 89,1% itu sama banget kayak virus COVID-19. COVID-19 sendiri itu berartikan matahari. Karena kalau kita perhatikan nih baik-baik, virusnya itu kan gambarnya bulat guys, ya. Gambarnya bulat, persis sekali seperti matahari. Coronavirus adalah virus yang berbentuk bulat dan berdiameter sekitar 100 nanometer sampai 120 nanometer. Nah, berarti upaya pencegahan paling efektif itu adalah menggunakan masker yang pori-porinya itu lebih kecil dari 100 nanometer. Masa inkubasi virus ini sekitar 1-14 hari. Dan virusnya bisa menyebar bahkan dalam waktu masa inkubasi. Dia berpotensi mengakibatkan penyakit-penyakit fatal seperti bronkitis dan pneumonia. Dan penyebaran virus ini itu bisa lewat apa yang kita hirup dalam hidung ataupun mulut. Gejalanya sama-sama seperti infeksi pernapasan, seperti batuk, terus flu, demam, dan infeksi radang tenggorokan. Tapi bisa juga disertai dengan diare, sakit kepala, dan bersin-bersin. Menurut Halodoc, setidaknya ada 3 yang dirasakan, 3 gejala yang dirasakan pada penderita COVID-19. Pertama,
gejala ringan. Kedua, gejala sedang. Ketiga, gejala kritis. Pertama, gejala ringan. Proses penyembuhan yang paling cepat itu di gejala ini cuma 7 hari. Gejala-gejala yang dirasakan pada orang yang punya gejala ringan itu pertama, batuk. Kedua, sesak nafas yang hilang dengan sendirinya. Ketiga itu nyeri. Keempat itu demam. Nah, pada intensitas seperti ini umumnya itu tidak berbahaya, kecuali menyerang pada orang yang lansia dan anak-anak yang punya riwayat penyakit pneumonia atau penyakit lainnya yang punya riwayat parah. Ini bisa bikin penyakit itu lebih parah saat dia menderita COVID-19. Nah, orang-orang seperti ini jika terkena COVID-19 perlu menggunakan cairan infus untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, sebenarnya orang-orang yang terkena COVID lalu merasakan gejala-gejala ringan seperti yang tadi saya sebutkan, cuma demam, sesak nafas yang hilang dengan sendirinya, terus batuk ringan juga, batuknya kering gitu, terus sedikit-sedikit radang dan segala macamnya, itu sebenarnya bisa sembuh dalam waktu 7 hari kalau kita mengikuti pertama, minum air putih yang banyak, kedua istirahat yang cukup, terus kita minum obat penurun demam. Terus kalau itu udah dilakukan secara baik, maka insya Allah penyembuhannya hanya mencapai 7 hari. Nah, yang kedua itu gejala sedang. Nah, yang kedua tadi kan saya sebutkan gejala sedang. Gejala sedang yang dirasakan pada penderita COVID itu sebenarnya hampir mirip seperti gejala ringan yang tadi saya sebutkan. Cuma dia tuh lebih parah intensitasnya. Pertama yang dirasakan oleh orang yang mengalami gejala sedang. Pertama, demam. Demam itu tinggi banget. Yang kedua, sesak nafasnya enggak yang hilang dengan sendirinya. Terus dia menggigil, terus lemas banget sampai dia itu nggak bisa bangun dari tempat tidur misalnya gitu. Terus sama nyeri. Nah, jika hal ini terus-terusan terjadi, maka lebih baik periksakan diri Anda ke dokter. Nah, yang ketiga yaitu gejala kritis. Nah, walaupun disebutnya gejala kritis, ini tuh bukan berarti gejala yang merasakan lah ya. Gejala kritis itu tidak akan pernah sembuh, itu enggak ya. Itu enggak sama sekali. Nah, gejala kritis itu bisa juga sembuh dengan sendirinya, terutama sama orang yang punya sistem kekebalan tubuh itu yang baik, yang bagus gitu ya. Tapi kalau ini itu terjadi pada orang yang punya riwayat pneumonia, ini tuh bisa menyebabkan kematian. Maka lebih baiknya itu periksakanlah diri ke dokter supaya dapat penanganan yang lebih baik dari dokternya untuk si pasiennya gitu. Dan yang terakhir saya mau sebutin apa aja sih pencegahan yang dilakukan supaya nggak kena sama virus COVID-19. Ini yang saya dapatkan dari BCA Live untuk pencegahan virus COVID-19. Pertama, rajin mencuci tangan. Terus yang kedua, gunakan masker kemanapun. Terus yang ketiga, jangan berpergian kalau lagi sakit. Keempat, jangan berkontak langsung dengan orang yang punya penyakit kayak batuk pilek supaya menghindari terjadinya itu ya. Kita kan nggak pernah tahu siapa yang kena atau yang nggak kena. Jangan bersentuhan dengan hewan liar. Terus yang selanjutnya itu jangan langsung bersentuhan dengan tangan, jangan langsung bersentuhan dengan mulut, hidung, mata, itu jangan ya. Nah, udah sekian saja dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yuk lindungi diri kita dari virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.